supaya orang di mana kekurangan, ya. Nah, proses transfer informasi itu banyak sekali ininya modelnya ya. Yang salah satunya ya saya ambil dari Vincent dan Stephen ya tahun 1948, nanti juga nanti dari Final dan lain-lain. Tapi prinsipnya sama ya, bahwa eh, apa yang terjadi pada saat kita mau melakukan analisis, terus kemudian hasil analisis kita itu nanti akan ditransfer menjadi sebuah feedback dan menjadi goal setting yang nanti bisa dimengerti oleh kita atau oleh seseorang, supaya nanti harapannya orang itu bisa memperbaiki tekniknya. Nah, apa yang disampaikan oleh Atkinson dan Slevin ini ya itu dimulai dari uh, stimulus ya yang ditangkap oleh seseorang pada saat mereka mempelajari sebuah teknik atau sebuah gerakan. Nah, eksternal stimulus ini ya bentuknya bisa macam-macam ya. Uh, yang ditangkap oleh panca indera itu bisa lewat visual, bisa lewat uh, auditory, pendengaran, dan tactile, ya, sensor yang ada di tubuh kita, ya, di kulit kita, ya. Ya, uh, ini harusnya memang dimaksimalkan semua, ya, baik itu visual, auditory maupun tactile, ya. Kalau tactile itu kan uh, lebih itu bisa melakukannya sendiri gitu ya, mencoba ya, trial. Sementara auditory ya dia mendengarkan apa instruksi-instruksi, dan visual orang yang belajar itu melihat apa yang dilakukan, apa yang dicontohkan, didemonstrasikan. Nah, setelah uh, stimulus itu dimaksimalkan, nah informasi-informasi yang tadi diterima oleh mata, oleh pendengaran, oleh uh, rasa yang ada di tubuh kita itu masuk ke sensory memory. Ini sensory memory itu yang ada di otot dan di otak kita, ya. Nah, kalau informasi itu tidak dipahami, ya, atau katakanlah sudah dikuasai, maka itu akan dilewatkan saja itu ya, forgotten, artinya dilupakan, ya, karena udah ada informasi itu. Nah, informasi-informasi yang lain yang belum dikuasai oleh seseorang itu pada saat belajar baru dibawa ke proses awal, ya, di mana eh, informasi atau masukan atau hal-hal yang dipelajari itu masuk ke short term memory dulu. Kalau hal-hal tadi yang dipelajari itu tidak ditemukan di short term memory atau di memori jangka panjang, maka dia akan dicari ke long term memory. Siapa tahu suatu saat pada saat dia kecil ya dia sudah melakukan itu, dia punya pengalaman itu, nanti dimasukin lagi ke short term memory, terus kemudian proses ya, uh, diproses untuk mendapatkan respons ya dari apa yang sudah dipelajari. Ya, kalau yang tadi lagi misalnya ada hal-hal yang sudah dipelajari itu nanti akan dilupakan, sehingga yang diproses pada saat proses pembelajaran motor itu ya hal-hal yang memang menjadi kekurangan atau yang mendapatkan feedback dari orang lain atau pelatihnya atau gurunya, sehingga nanti responnya apakah sesuai dengan yang diinstruksikan, sesuai dengan teknik yang dipelajari, responnya itu seperti apa nanti. Kalau kurang, maka akan kembali lagi, ya, kembali lagi ke proses awal, ya, di mana di proses eksternal stimulus ini ya harusnya guru pelatih itu memberikan hal-hal yang belum dikuasainya gitu, ya, fokus kepada apa yang ya, menjadi kekurangan dia. Nah, itu feedbacknya harus seperti itu, dan itu pekerjaan yang berulang-ulang sampai nanti responnya benar-benar menjadi sesuai dengan yang diharapkan gitu ya, dia menguasai tekniknya secara
sempurna. Nah, ini yang terjadi ya, model dari proses transfer informasi, baik itu dalam hal mempelajari apa namanya yang berkaitan dengan kognitif maupun yang berkaitan dengan motorik atau belajar. Nah, ini yang harus kawan-kawan apa namanya pahami ya, bagaimana proses kita mengajarkan sebuah keterampilan di dalam olahraga itu ya prosesnya seperti ini ya. Nah, makanya ada sebutan what you see is what you get. Jadi di dalam apa namanya di dalam mempelajari motorik ya, belajar gerak itu memang uh, harus melibatkan panca indera yang saya sebutkan tadi ya. Jadi pada saat orang memberikan feedback hanya menggunakan bahasa verbal itu tidak akan bisa eksternal stimulus nanti yang akan bisa dipahami oleh si pembelajar gitu ya. Jadi makanya di olahraga itu nggak boleh hanya memberikan feedback menggunakan bahasa verbal atau cuma mendemonstrasikan aja ya. Pembelajar atau atlet atau orang yang nanti mau mempelajari sebuah gerakan ya harus melakukan juga ya, harus melakukan juga. Nah, itu yang apa namanya memaksimalkan sensor taktil yang ada di dalam tubuh. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, sekarang bagaimana di dalam menganalisis olahraga ya, di dalam olahraga ya, pasti menggunakan pendekatan biomekanik. Nah, teknik analisisnya itu bisa manual ya, bisa manual dengan melihat langsung gitu, pelatihnya melihat langsung gitu kan, terus memberikan feedback ya. Nah, cuma ini banyak kekurangan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam melakukan atau memperbaiki teknik atau menganalisis teknik itu cukup menggunakan pendekatan apa namanya auditory aja ya, menjelaskan dengan kata-kata ya, tanpa didemonstrasikan, tanpa dilakukan ya. Makanya dalam proses pembelajaran dalam latihan itu ada istilah ideas, 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 ideas. Yang pertama prosesnya kita harus apa? Introduction ya, memperkenalkan dulu apa sih yang mau kita ajarkan. Contoh misalnya kita mengajarkan tendangan apa namanya passing ya, passing ya. Kita jelaskan ini adalah teknik short passing atau long passing misalnya. Introduction ya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Setelah introduction, halo, ada yang jawab? Bambang, monitor Bambang. Ada yang bocor. Nah, sudah Pak, Oke. mohon maaf Pak. Oke. Ada yang mau masuk lagi siapa nih, Sat? Oh, ya. Oke, kita kembali ya tadi ya. Jadi dalam proses pembelajaran gerak itu ada istilah IDEAS, IDEAS. Ya. Yang pertama introduction tadi yang saya sampaikan, kita memperkenalkan apa itu skill yang kita pelajari. D-nya itu demonstrasi, langsung harus memberikan demonstrasi supaya apa namanya indera penglihatan itu menangkap ya informasi seperti apa sih teknik itu gitu kan. Nah, demonstration tanpa menjelaskan ya secara panjang lebar menggunakan bahasa demonstrasi aja, just demonstration. Terus kemudian E-nya IDA, ya, A-nya action. Ya, anak-anak itu langsung ya melakukan apa yang sudah tadi diperkenalkan, didemonstrasikan, baru A-nya action. Jadi lakukan seperti apa yang didemonstrasikan. Ya, E-nya evaluation, setelah mereka melakukan ya action, baru evaluasi, diberikan evaluasi. Ya, nah evaluasinya itu ya tadi ya harus mencakup 3 panca indera tadi ya, kita maksimalkan ya, auditory, visual, sama tactile-nya ya.
Nah, itu harus dilakukan. Nggak cuma kita menjelaskan secara verbal, bla 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 gitu kan, secara panjang lebar, mendeskripsikan apa yang sudah dilakukan oleh didik kita gitu atau atlet kita, tapi juga mereka harus juga melihat ya apa yang dikoreksi ya, yang diberikan feedback. Nah, kalau kita mau memperlihatkan ini kan berarti kita harus memperlihatkan apa sih yang salah ya yang dilakukan atlet kita. Nah, ini makanya harus ada video. Kalau dengan cara manual kita nggak bisa memberikan gambaran yang jelas gitu ya tentang apa yang dilakukan oleh atlet kita. Dulu kita pernah lah jadi atlet, kita terus diperbaiki tekniknya gitu kan oleh pelatih kita dengan bahasa verbal gitu kan ya. Kadang-kadang kita nggak paham ya, padahal kita merasa bahwa apa yang sudah dilakukan itu sudah apa namanya sudah betul gitu ya menurut kita ya, sesuai dengan instruksi pelatih. Tapi salah terus ya, apa namanya ya, feedback yang diberikan oleh pelatih. Nah, itu kadang-kadang juga memancing emosi secara psikologis juga nggak bagus. Karena apa? Karena kita nggak lihat apa kesalahan kita gitu ya. Nah, makanya di ke depan dalam analisis gerak itu ya tidak hanya memberikan masukan secara apa namanya secara verbal, tapi juga harus ada uh, yang bisa dilihat ya, bukti yang bisa dilihat. Makanya harus ada rekaman video, gambar ya, yang bisa kita tunjukkan untuk bisa memberikan masukan secara visual kepada atlet kita apa yang salah dari apa yang dilakukan oleh atlet kita itu atau jadi kita. Nah, kemudian dia harus lakukan supaya apa? Sensor tactile-nya, sensor kinestetiknya itu di apa namanya? Diberikan kesempatan untuk bisa merasakan ya apa yang mereka lakukan. Nah, ketiga unsur ini yaitu harus dan mutlak dilakukan. Jadi sehingga pada saat uh, ya hampir sebagian besar ya pelatih kita itu ya masih mengandalkan pengetahuannya, intuisinya ya, dan memberikan feedback kepada atletnya ya hanya menggunakan bahasa verbal gitu. Nah, ini banyak sekali kekurangan. Nah, tentunya dari apa teknik yang awal ya cara manual itu harusnya kita masuk ke teknik selanjutnya supaya lebih bisa memaksimalkan feedback yang kita berikan kepada orang lain atau yang apa namanya anak didik kita atau atlet kita ya, yaitu di step kedua kita menggunakan teknik analisis yang namanya sinetron biasa ya. Nah, sekarang ini sangat mungkin dilakukan karena apa? Kemarin saya sampaikan handphone kita itu ya itu pasti ya, bisa merekam gambar, merekam video dengan kualitas yang baik sekarang ini, gitu kan? Atau dengan kualitas baik artinya dengan apa namanya? Dengan resolusi yang tinggi, ya, dengan frame rate yang tinggi, ya, artinya bisa di slow motion kan segala macam sehingga detail dari gerakan itu bisa ditangkap oleh kita untuk bisa difahami. Ya, nah ini sinematografi biasa artinya kita menggunakan alat biasa ya, handphone kita, handycam atau segala macam ya untuk bisa diberikan uh, ulang ya diputar ulang kepada atlet kita untuk bisa memahami apa yang uh, mungkin harus diperbaiki dari yang dilakukan. Nah, dari sini sebenarnya nggak cukup. Karena, kita kadang-kadang membutuhkan data kuantitatif ya. Kalau dibilang misalnya pada saat kita memperlihatkan video nih, kamu lompatannya kurang tinggi. Nah, tingginya setinggi apa gitu. Pada percobaan pertama itu tinggi lompatan atlet kita seberapa, kedua seberapa, kan harusnya ada data yang bisa menjadikan komparasi ya, bandingan dari apa yang dilakukan dari kesempatan pertama, kedua, ketiga gitu ya. Sehingga atlet bisa punya dapat gambaran yang jelas ya dengan target mungkin yang sudah ditetapkan gitu ya. Misalnya harus lompat misalnya dengan di lari gawang tinggi sekian ya lompatnya harus misalnya 5 cm di atas gawang misalnya. Nah, itu kan sulit kalau kita nggak menggunakan apa namanya teknologi motion analysis yang tidak hanya menggunakan alat
merekam, tapi juga menggunakan program atau software yang bisa membaca ya eh, video, atau grafik atau gambar yang eh, dibutuhkan untuk bisa mendapatkan data kuantitatif dari atlet kita. Larinya kurang cepat, cepatnya seperti apa, ya kan? Itu kalau dengan sinematografi biasa dengan menggunakan video yang kita perlihatkan, kita nggak bisa dapat data-data kuantitatif itu, sehingga kita harus bisa meningkatkan teknik analisis kita menggunakan teknik yang ketiga, yaitu sinematografi tingkat tinggi. Artinya tidak hanya kita merekam dengan video, dengan gambar, tapi juga kita menggunakan uh, apa namanya lunak ya untuk bisa mendapatkan data kuantitatif dari video atau gambar yang kita ada. Nah, yang teknik yang ketiga, yang advance saja, adalah riset biomekanik, karena ini dilakukan di laboratorium ya, riset biomekanik, dan ini tidak hanya melibatkan menggunakan alat perekam ya, sinematografi atau software, tapi juga menggunakan sensor-sensor. Kasih contoh beberapa yang terkait dengan namanya implementasi riset biomekanik di dalam pendekatan analisisnya. Saya tadi udah singgung, pendekatan analisisnya ada kualitatif, ada kuantitatif ya. Analisis kualitatif itu baik dilakukan oleh pelatih, dan hasilnya, produknya ya hanya sebuah penjelasan secara deskriptif dari apa yang dilakukan oleh didiknya, atletnya, atau apa namanya orang yang kita ajarkan ya, sebuah tampilan gerak di dalam olahraga. Nah, sementara analisis kuantitatif itu dilakukan oleh ahli sport biomekanik atau orang-orang yang sudah mempelajari biomekanik, yang membantu pelatih untuk bisa mendapatkan data-data yang eh, data-data yang berupa angka gitu ya, dikuantifikasi semua variabel-variabel gerakan yang ada di sana ya, baik menggunakan, menurut saya di awal kita sudah menjelaskan apakah itu nanti apa namanya menggunakan uh, teknik sinematografi, analisisnya itu analisis yang uh, nanti akan memperlihatkan bagaimana kualitas gerakannya maupun gaya yang bekerja pada saat seorang itu bergerak ya, apa suatu gerakan atau teknik. Nah, teknologi analisis gerak yang dipakai itu secara umum terdiri dari perangkat keras, hardware dan software ya. Hardware-nya itu bisa kamera ya, kalau nggak kamera yang menggunakan motion sensor, sensor gerak nanti berupa giroskop, GPS, dan lain-lain ya. Terus ada force plate untuk melihat gaya aksi dan reaksi. Terus kemudian ada gaya yang bekerja pada saat orang melakukan sebuah gerakan. Ada foot pressure, ada yang lain-lainnya, nanti ada foot mat, jump, dan segala macam. Nah, itu kalau nanti apa di lab biomekanik itu nanti ada sensor-sensor. Nah, termasuk elektromiografi EMG ini untuk memantau aktivitas namanya kontraksi otot ya di setiap bagian otot. Nah, perangkat lunaknya itu kalau kita menggunakan dua dimensi, artinya hanya menggunakan satu kamera ya untuk merekam satu bidang gerak tertentu, itu ada banyak ya. Ada Darvish, ada Simotion, ada Kinovia ya. Nah, nanti kita akan coba ya beberapa ya. Dan pertama Kinovia, Darvish. Nah, ini kebetulan saya punya Darvish ya, yang sudah saya panjang, dan sekarang kalau dulu belinya itu ya putus gitu, kita dikasih dongle, install softwarenya, dongle-nya dimasukin jalan. Tapi sekarang nggak, dia sistemnya apa namanya web ya, jadi kita aktifasi di websitenya, terus kemudian kita bisa dapatkan apa namanya fitur itu, kita bisa pakai dalam waktu 1 tahun, 1 tahun lagi renewal lagi ya. Ada CV motion ini juga yang kita punya di apa namanya di laboratorium ya. Nah, ini saya nggak tahu sekarang license-nya itu masih berjalan atau enggak. Ada yang Kinovia yang apa namanya yang
free ya, yang berbayar, yang tidak berbayar. Nah, analisis 3 dimensi ini artinya kita bisa menganalisis sebuah objek dengan berbagai macam arah ya. Bisa dilihat dari depan, samping, atas, bawah ya. Nanti itu softwarenya juga bisa SIMI, 3D motion analysis, ada policies dan lain-lain. Nah, yang pendukung softwarenya itu Anybody. Anybody itu software yang bisa simulasikan kalau orang misalnya jalan, ya otot apa tuh yang menjadi penggerak utama, ya, muscle-nya, primary muscle-nya, ada ya asisten muscle-nya. Itu nanti kelihatan tuh pada saat dia melangkah misalnya, uh, heel strike ya, tumitnya nyentuh lantai, nah itu otot apa aja misalnya quadriceps femoris ya, tibialisnya misalnya yang kerja, dan otot penggerak utamanya aja apa aja nanti akan bisa dilihat di sana. Ada visual coaching ya, ini nanti saya juga pakai ya, ini nanti apa namanya, bisa membuat program latihan setelah kita mengetahui apa sih yang dipakai ya, sampai nanti kita bisa menyusun apa namanya annual plan-nya ya secara. Nah, ini softwarenya, ya, ini software untuk software dari Simi Motion Analysis ya. Di sini kita bisa lihat ada objeknya yang bergerak, kemudian ini apa namanya, kanan kakinya ya, ya yang merah ini pasti kanan kaki yang paling besar. Kemudian ini ada data apa namanya EMG-nya, elektromiografnya ya, dari kerja kontraksi otot yang bekerja pada saat dia ada di posisi ini ya. Nah, ini ada force plate ya, data force plate. Nah, nanti kita akan bisa melihat berapa tenaga aksi, tenaga reaksinya, kemana gaya yang bekerja, biasanya nanti ditunjukkan oleh anak-anak. Ini apa namanya, kecepatan atau sudut dari tungkainya nanti bisa bisa diketahui ya, tungkai yang mana, apa tungkai yang sebelah mana, misalnya sudut dari articulatio yang sebelah kiri misalnya, nanti grafiknya seperti ini. Nah, ini hardware-nya contoh dari kamera ya. Jadi kamera yang untuk analisis gerak itu berbeda dengan kamera yang ada di pasaran ya. Mereka biasanya menggunakan high speed kamera ya, dan itu teknologinya ada yang video, ada yang infrared. Ya, yang video itu ya dia merekam ya gambarnya seperti ini, nah ada video. Tapi kalau yang infrared dia hanya nanti tracking ya, menangkap apa namanya, marking ya, marker yang ada dipasang di seluruh tubuh, sehingga nanti hasilnya bisa jadi stick figure seperti ini ya. Atau nanti kita mau simulasikan dia jadi gambar apa, robot apa segala macam ya, tinggal nanti di apa namanya, di program ya. Makanya untuk teknologi yang 3D motion analysis ini itu memang dipakai untuk, contohnya untuk pembuatan game ya. Sebuah karakter game itu sebenarnya kan pola geraknya itu diciptakan oleh manusia juga ya, yang dipasang marker kemudian dia bergerak, nah tinggal di skinnya aja yang di apa namanya, rubah ya menjadi sebuah figur tertentu. Nah, ini kameranya contohnya ini Vatek, ini kamera high speed. Nah, yang kita punya di kampus itu, kita punya kamera high speed ini sampai dengan kecepatan 1.500 frame per detik. Ini yang waktu itu saya pesan ya, waktu kita dapat bantuan dari Dikti. Nah, ini yang kamera untuk tiga dimensi analisisnya ya, menggunakan minimal kamera. Nah, ini ada contoh foot pressure ya, yang bisa mendeteksi tekanan kaki di pergerakan tertentu, misal pada saat orang ini lari ya, dia akan mendeteksi apa namanya, pattern gerakan dan gaya yang bekerja pada gaya tekanan yang pada saat orang itu lari. Dan ini juga nanti bisa dipakai sebagai data untuk kalau bentuk kakinya itu abnormal ya, nggak normal, itu nanti bisa menjadi apa, acuan untuk membuat insole sepatunya. Nah, kalau kawan-kawan lihat misalnya di mall-mall itu, misalnya ada beberapa vendor ya yang menyediakan foot scan ya. Jadi kaki kita di scan, pada kita disuruh berdiri itu kaki kita di scan. Nah, nanti dapat data tuh ya. Softwarenya itu akan membaca data kaki kita, apakah kaki kita normal. Kalau normal ya berarti nggak butuh apa, modifikasi dari insole
sendal kita atau sepatu kita. Tapi kalau nggak normal, berarti nanti kita akan diberikan rekomendasi untuk dibuatkan install sepatunya sehingga nanti sesuaikan membalikan pattern kaki kita ke pattern dari kaki yang normal. Ya. Nah ini misalnya yang seperti ini masih oke lah ya. Tapi ada juga yang flat foot ya. Jadi nggak bentuknya nggak seperti seperti ini ya. Jadi nanti di yang bagian kosong ini terisi nih kalau yang flat foot karena apa? Ya. Nah ini juga ada contoh eh, apa namanya EMG, electromyograph. Ya. Saya nggak tahu kemarin udah pernah lihat apa video Belum, Pak. itu ya. Nah ini Belum. contoh alat sensor yang namanya EMG, electromyograph. Ya. Jadi nanti dia akan memperlihatkan seberapa besar sih kontraksi ya, eh, dari sebuah gerakan tertentu. Misalnya ini contohnya dia disuruh lari nih. Kelihatan ya videonya ya. Itu sensor. Kelihatan Pak, jelas Pak. Ya, sensor kuncinya itu dipasang terus. Sekarang itu lebih kecil lagi ya. Tinggal ditempel. Dulu waktu awal-awal ditemukan teknologi ini itu eh, apa namanya sensornya itu menggunakan kabel ya, wire. Sekarang udah wireless dia. Jadi udah wireless sih. Nah, itu ditempel misalnya ini ya satunya di tendo dari otot yang bersangkutan, satunya di ototnya. Nah, ini dipasang di otot apa namanya? Quadriceps satu ya yang ini dialis dan di gastrocnemius. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini tinggal di software tinggal dikasih nama ya, sensor satu misalnya quadriceps femoris, sensor kedua di tibialis, sensor yang ketiga di gastrocnemius. Tinggal pencet start, orangnya itu suruh tes dulu ya lakukan gerakan squat. Nah ini grafiknya ya. Satuannya watt ya, karena memang kan otot itu berkontraksi karena dia mendapatkan sinyal elektromagnetik dari otak kita menuju ke dendrit ya, di otot kita. Ya, makanya satuannya watt karena listrik. Nanti kelihatan kontraksinya yang mana pada saat ya. Ini disuruh lari 15 meter short distance jarak jauh dan nanti disuruh lari 100 meter. Nah, itu bisa kelihatan grafik dari ototnya ya. Pada saat dia apa namanya berlari. Itu ada 3 tempat ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi pada saat hopping juga otot apa tuh nanti yang kerjanya lebih besar ya. Apa namanya? Wattnya ya, grafik wattnya. Nah, itu adalah indikasi dari uh, pertama pada saat orang itu melakukan sebuah gerakan. Nah, ini perlengkapan analisis gerak pada saat di apa namanya ya dipakai ya di negara-negara maju itu ya memang dipasang pada saat di lapangan di tempat latihan supaya atletnya itu mendapatkan feedback langsung. Ini yang paling baik memang ya. Jadi jangan sampai kita memberikan feedback setelah latihan itu percuma juga. Karena apa tadi ya apa namanya model ya transfer informasi itu kan harus looping dia harus kalau responnya kurang ya maka harus diberikan feedback terus kemudian di apa namanya di, diulangi lagi sehingga nanti responnya akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, respon itu bisa baik karena si atlet itu bisa mendapatkan apa tadi stimulus ya eksternal stimulus yang tepat gitu loh
Ya lihat, dia lihat apa yang dilakukan, dia mendengarkan apa namanya penjelasan dari tekniknya, terus dia melakukan lagi terus, proses itu berlangsung seperti itu sehingga nanti akhirnya bisa apa namanya dapatkan ya, atau bisa mempelajari menguasai teknik yang diharapkan ya sesuai yang diharapkan. Nah itu biasanya ya kalau yang untuk di lapangan itu simpel sekali ya. Jadi laptop, kamera, ya terus ada meja untuk apa mencatatnya itu ya ya dalam satu apa ya satu paket ya. Kalau nanti ditaruh di ransel seperti ini waktu saya dulu awal-awal apa namanya bantu di beberapa cabang olahraga dan kita dapat alat ini ya dari Menpora dan dari Dikti ya saya keliling pakai satu ransel seperti ini aja isinya ya tripod ada traynya untuk taruh laptop dan untuk mencatat seperti ini ya dan kita pasang di lapangan gitu. Nah ini waktu itu kita pakai Dartfish ya software ini pakai ini jadi bisa lihat langsung dan nanti fiturnya banyak ya nanti minggu depan lah kita coba apa namanya uh, perlihatkan ya uh, workshop terkait dengan software yang dipakai pada saat kita melakukan analisis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kalau melihat berbagai macam alat yang kemudian digunakan untuk Analisis. alat untuk analisis ya, analisis gerak dari sebuah cabang olahraga itu kebanyakan dari luar negeri, begitu, Pak. Nah, ini pertanyaan saya, ini kita ini adalah bangsa yang cukup besar dengan banyak sekali ini jumlah penduduk. Mengapa hanya untuk bikin alat begini ini kita sering impor, sering impor, sering impor. Nah, pertanyaan saya ini kan juga lahir daripada keresahan saya di mana universitas-universitas yang berfokus pada bidang pendidikan di Indonesia ini juga kan tidak sedikit, Pak, artinya. Kuantitasnya itu eh, sangat banyak. Namun kualitas untuk melakukan penelitian-penelitian berkaitan dengan alat-alat begini tuh semacam belum terfokus pada universitas-universitas gitu, Pak. Apa yang Ya, kemudian melatar belakangi sampai kemudian Indonesia ini belum ada satu universitas yang betul-betul fokus di dalam bidang bukan untuk menganalisis gerak tapi untuk membuat alatnya yang mana ini juga tentu akan lebih berdekatan dengan karakteristik atau anatomi fisiologis daripada orang Indonesia itu sendiri. Nah, kira-kira menurut Bapak sih apa yang membuat kita ini belum impor terus barang-barang itu? Kenapa kita belum mampu untuk bisa membuat barang itu sendiri, alat itu sendiri? Terima kasih, Pak. baik. Terima kasih, Rizky. Ya, ini betul ya. Saya juga ya merasa dari dulu ya sebagai misi dan visi ya. Yang kalian lihat juga kan, saya memang concern betul gitu kan. Eh, Kemarin saya bawa beberapa contoh alat ya. Dan memang sulit sekali untuk bisa mendapatkan apa namanya produk dalam negeri yang eh, ya yang bisa membantu apa ya, me- meningkatkan eh, kualitas dari penelitian, ya, kualitas dari pembinaan olahraga itu. Jadi olahraga di kita di Indonesia ini menggunakan teknologi ya di dalam proses latihannya. Eh, Pertama mungkin eh, kita nggak punya fakultas yang khusus ya mendalami concern kepada teknologi olahraga. Kalau di luar negeri itu banyak sekali ya Rizky. Kalau di Jerman itu bahkan ada universitas olahraga, Deutsche Sportschule ya itu namanya. Fakultas universitas olahraga bukan fakultas teknologi, ya. Di dalamnya itu ada yang namanya teknologi olahraga. Coba nanti sekali kalian buka eh, apa namanya Jerman Sport University ya. Itu di Cologne. Ya saya pernah datang ke sana dan di dalamnya itu ada macam-macam ya. Ada jurusan yang pertama itu yang terkait dengan pertanyaan Rizky tadi misalnya kenapa nggak ada teknologi yang dilahirkan dari dalam negeri gitu ya di dalam
terkait dengan olahraga ya kan memang kita nggak punya fakultas yang khusus ya terkait dengan apa namanya inovasi teknologi di dalam olahraga. Kalau mereka punya fakultas teknologi olahraga namanya itu. Jadi mereka buat hardware, buat software, nah nanti itu dijajaki ke dunia usaha, dunia industri, kerjasama, ya, diuji coba, terus kemudian dibuat massal gitu. Kita kan nggak ada, gitu, ya. Saya pernah beberapa kali, ya karena lihat di YouTube, karena lihat di Instagram, ya mereka membuat alat gitu ya. Nah, saya tanya sama mereka, ya kita kerjasama dong. Ya satu kali, dua kali dijawab, ya seterusnya udah nggak ada respon lagi gitu. Nah, yang kedua karena memang kita nggak punya fakultas teknologi olahraga, terus kemudian kita juga nggak punya link yang apa namanya, yang langsung ke nah, industri gitu ya, swasta industri yang untuk bisa memasarkan itu, memproduksi massal produksinya. Nah ini yang akhirnya mengakibatkan di apa ya, di persepsi perguruan tinggi yang mungkin punya fakultas teknik ya misalnya, atau fakultas-fakultas yang sebenarnya bisa mereka membuat terobosan-terobosan dan teknologi yang membantu olahraga, tapi karena dianggap nggak punya eh, nggak punya ya nilai tambah lah istilahnya ya buat mereka, ya sehingga ya nggak banyak gitu penelitian-penelitian atau riset-riset yang terkait dengan inovasi-inovasi teknologi olahraga. Jadi kalau di luar negeri itu memang difasilitasi sekali oleh negara ya untuk bisa, ya itu kan harusnya seperti itu, perguruan tinggi itu kan pusat keilmuan ya, pusat keilmuan dikembangkan di situ, diuji coba, di riset, diuji coba, terus kemudian nanti diserahkan ke industri. Itu yang terjadi di luar negeri. Nah kita nggak ada tuh gitu ya. Contoh misalnya saya Pak waktu di Jerman itu karena diminta sama Kemenpora waktu pengembangan apa namanya Hambalang itu ya. Nah itu ada satu perusahaan yang dimiliki oleh satu perusahaan di Fakultas Teknologi Olahraga di Universitas Cologne Jerman itu. Ya dia ngembangin apa? Dia ngembangin alat yang bisa mengukur biofeedback dari seseorang gitu ya. Misalnya contoh ya, core ya, keseimbangan otot-otot yang menjaga keseimbangan tubuh itu. Nah, dia bikin tuh alatnya ya. Kita diikat misalnya pinggulnya, terus nanti alat itu dimiringin ke kanan, ke depan, ke kiri. Nanti bisa detect tuh software-nya. Oh, dia kekurangannya itu di otot core bagian kiri yang sebelah dalam, yang medial. Ototnya apa? Ototnya ketahuan ini. Karena dia nanti sekian persen dia kekuatan ototnya untuk apa, menopang badan kita untuk bisa stabil. Ya, sampai seperti itu. Ya, dan itu perusahaannya di rumah dia tuh. Ya, di rumah dia bikin di rumah dia diuji coba, dipasarin ke seluruh dunia. Nah, risetnya dari perguruan tinggi ya. Ya riset di perguruan tinggi, di laboratorium, dipublish jurnal ilmiah gitu kan. Ya, nanti dijual ke perusahaan-perusahaan gitu. Ada juga yang mengembangin sendiri, dia produksi sendiri, dia sama seperti yang alat light gate misalnya ya, terus alat field jam yang PMAT itu yang saya dapat dari Universitas Bandung. Ya itu dikembangin di kampus, ya dikasih brand namanya Chronojam, dia jual tuh seluruh dunia ya. Kamu bisa baca di website mereka www.chronojam.org itu. Nah itu gitu ya. Nah di kita nggak ada seperti itu. Saya terakhir itu ngelihat YouTube ada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Belitung, Bangka Belitung. Dia bikin alat sit and reach ya. Kita nggak usah ini lagi, lihat lagi berapa ininya apa namanya fleksibilitasnya pada saat dia orang itu. Ya langsung muncul di monitor ya, 16 cm. Dia juga bikin alat light gate yang pakai ya.
Terus setelah saya hubungi ya, namanya catur tuh ya orang Jawa mungkin ya, kuliah di sana. Ya 2 kali 3 kali dia respon, nanti Pak saya ya, ini saya bilang boleh nanti kita kerjasama gitu kan. Nah, saya kasih masukan-masukan. Ada saya punya alat juga yang bisa dikomparasi gitu dengan produk dia gitu kan yang dari luar negeri. Ya sampai sekarang nggak dijawab ya. Nah itu yang terjadi Rizky. Jadi memang ya saya senang yang begitu-begitu. Cuma kan kita harus kolaborasi ya. Kita tahu konsepnya di olahraga seperti ini. Nah alatnya seperti apa ya, teknologinya, sensor apa, pengembangan apa namanya, konektivitasnya misalnya mau pakai Android ke, ke PC gitu kan, itu kan orang-orang teknik ya. Nah kita di internal aja di UNJ aja sulit sekali cari teknik atau dosen teknik yang memang mau bantu gitu konsen di apa di teknologi olahraga. Nah ini yang saya pikir ya pengalaman saya selama bergelut di teknologi olahraga itu, kenapa kita pesan di luar negeri ya, kan udah jelas begitu loh, udah jelas, orang udah banyak pakai ya, eh, apa namanya, validitas dan reliabilitas alatnya itu sudah teruji gitu ya, dia sudah publish di apa jurnal internasional, sudah banyak pakai, bukannya pakai untuk apa namanya, untuk kebutuhan tes gitu aja, tapi diuji validitas reliabilitasnya, ada yang dipakai untuk penelitian-penelitian yang ya, salah satu instrumen penelitiannya menggunakan alat itu. Nah itu saya waktu itu juga pernah lihat TNI Polri itu juga TNI Angkatan Darat ya. Waktu itu saya diundang ke apa namanya, Binjas ya. Apa ya itu? Pak eh, Binjas, Binjas Pak Binjas. Hewan, Ya Binjas Binjas. ya, Binjasnya. Ya Binjas TNI AD di apa di itu di apa Cimahi itu ya. Cimahi Kap- Disjasnya itu, ya Ya, Disjas. habis ya kapusnya itu kan bintang satu itu Jenderal. Saya kan mau Iya ngobrol betul. segala macam. Nah, waktu itu mereka uji coba tuh alat tes ya. Misalnya untuk pull up, untuk push up, untuk sit up, terus alat untuk apa namanya, pelincahan pakai apa? Pakai light gauge juga gitu ya. Itu dikembangkan oleh orang Indonesia tuh di Bandung itu. Saya juga pernah dapat press, dapat ininya. Ya nggak murah, nggak mahal-mahal amat sih sebenarnya kalau apa namanya dengan alat bisa dipakai yang kita beli di luar negeri gitu ya. Lumayan canggih juga ya, cuma nggak tahu sekarang itu masih dipakai apa enggak. Dan saya juga di Mabes Polri sudah juga pernah ngembangin kerjasama sama Nanyang Technological University di Singapura. Waktu itu udah jadi alatnya di apa, uji coba di Singapura, tapi ya ganti pimpinan ya ganti ganti kebijakan gitu, alat itu nggak dipakai gitu ya, sayang gitu. Waktu itu biayanya hampir 2 M lah ya, kita uji coba itu ya, kita uji coba di Singapura ya, dibuat, saya kumpulin orang-orang dari Spanyol, dari Singapura, dari Australia, jadi itu alatnya ya, ya. Tapi ya nggak tahu sampai sekarang ya, masih dipakai apa enggak, karena saya udah 3 tahun belakangan ini udah nggak pernah ini terlibat lah, udah back gitu ya, artinya ya ya apa, eh, udah lama dan ada hal-hal yang kurang sejalan lah ya dari pelaksanaan ya, rekrutmen ya di TNI, di Polri yang masih harus di apa namanya, di, disempurnakan gitu ya Rizky. Mudah-mudahan bisa jawab. Pak, bisa tambah lagi Pak ini. Boleh boleh. Ini berkaitan dengan misalkan ya Pak, kalau kita lihat di Kemenhan itu punya sekolah sendiri, kemudian IPDN itu untuk kepegawaian, kemudian Badan Intelijen punya kesekolahan sendiri, kemudian eh, keuangan punya sekolah sendiri. Nah, ini apakah tidak, misalkan kita punya DBON, Desain Besar Olahraga Nasional sebagai visi luhur eh, pemerintah Indonesia mengangkat olahraga nasional ini bukan hanya di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional bersaing dengan Ya. negara-negara Asia bahkan negara-negara Uni Eropa di sana. Nah, kita punya sebuah visi yang besar tapi ini apakah di dalam
politik olahraganya itu eh, hal-hal seperti ini tuh kiranya itu pernah didiskusikan nggak ya Pak? Misalkan universitas itu sebagai laboratorium bukan hanya sebagai mencetak atlet-atlet bahkan tetapi juga menjadi pusat laboratorium kajian untuk peningkatan keolahragaan karena kalau mau berbicara mengenai olahraga kita nggak akan bisa bicara cuma di dalam gedung-gedung begitu saja Pak. Itu karena penentuan kebijakan ketok palunya di situ tapi kan Ya, akar rumput untuk bisa menciptakan atlet yang berprestasi untuk bisa melihat di mana kekurangan dan kelebihan olahraga kita ini tentu kajiannya akan lebih inklusif ketika itu berlangsung di dalam kampus. Kira-kira ya. ada nggak Kemenpora punya satu bidang di mana yang memang menaungi hal-hal itu berkaitan dengan kajian-kajian seperti itu, Pak? Menurut pengetahuan Bapak saja nih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau terkait dengan baru itu, tapi sekarang kondisinya eh, memprihatinkan ya, karena dana yang harusnya turun kalau nggak salah 2,8 triliun ya, harusnya ya, atau 3 triliun itu sekarang cuma 800 miliar, bayangin aja. Jadi banyak sekali pelaksanaan pemusatan latihan nasional SEA Games itu dibubarin tuh ya. Nah, saya mau cerita Rizky begini. Uh, Keinginan itu udah ada sebenarnya. Waktu kita mau jadi eh, tuan rumah Asian Games tuh yang terakhir. Saya pernah diundang sama Pak Rektor, sama Pak Dekan dari 4 perguruan tinggi waktu itu yang diundang Jakarta, UI, eh, UNY kalau nggak salah, sama UNESA, Surabaya. Ketemu langsung sama Pak Wakil Presiden, Pak eh, siapa? Yusuf Kala waktu itu. Ya. Nah itu diminta tuh Pak perguruan tinggi itu menjadi sentra ya, ya kajian eh, keolahragaan ya, dan salah satunya itu minta dikembangkan ya, pengembangan dari laboratorium yang ada spot science yang ada di perguruan tinggi. Nah itu udah disetujui tuh waktu itu ya, masing-masing dapat 200 miliar ya. Tapi temuan berikutnya itu makin mengerucut, mengingat mengerucut ya, mengerucut bukan bukan topiknya mengerucut gitu ya, tapi uangnya juga mengerucut gitu. Tadi ada 200 miliar, hari terakhir meeting kedua itu jadi 100 miliar, meeting ketiga jadi 80 miliar, bahkan meeting yang terakhir hapus, nggak ada sama sekali katanya dana. Nah itu bisa seperti itu gitu ya. Jadi ya kita sih kecewa ya atas apa yang terjadi ya. Karena apa? Karena eh, ada beberapa orang yang berpikir nggak penting lah gitu kan. Ya, termasuk di pemerintahan gitu bahwa bahwa kita nanti jadi tuan rumah itu bisa menang kok ya, dengan apa kan yang nggak ilmiah gitu kan ya, eh, yang mengatur misalnya memperkuat yang kita bisa apa namanya emas di sana gitu kan, mengatur negosiasi dengan negara lain bahwa di ini Indonesia uh, 4 emas ya, atau 5 emas dari 8 emas yang ada gitu kan, gitu kan. Nah, tanpa perhatikan unsur-unsur yang objektif gitu ya, bahwa atlet kita ini harus dipersiapkan ya, merupakan pendekatan yang betul gitu ya, sehingga dia bisa mencapai optimal. Nah, itu yang saya tangkap sih ya. Yang mohon maaf waktu itu terakhir itu eh, dana itu nggak ada ya, saya dipanggil di Kemenpora waktu itu. Jadi sampaikan di situ, mohon maaf Pak, jadi dari awal apa namanya, eh, di awal sih dibuka sama Pak Wapres memang. Pak Wapres langsung bilang gitu 200 miliar kalau nggak salah waktu dia saya. Tapi pasti di sini-sini nggak, levelnya nggak sama apa namanya Pak Wapres lagi, dengan stafnya, dengan Kemenpora, dengan yang lain-lain ya, stakeholder yang terkait, makin lama makin berkurang sampai nol sama sekali gitu. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi apa, masukan ya saya ya terkait dengan ini. Makanya saya pribadi kan saya sudah bilang ya, saya udah hampir patah arang lah mengandalkan pemerintah, bahkan kampus sekalipun gitu kan,
ya saya harus berusaha sendiri gitu ya untuk bisa menerapkan teknologi itu ya dengan biaya sendiri, beli dengan uang sendiri. Ya itu gitu ya. Saya punya link dengan apa namanya orang-orang pakar di luar gitu ya, dengan eh, yang memang bahkan konsen di dalam pengembangan iklim olahraga, ya itu aja. Jadi supaya bisa merubah, mengupgrade saya, menambah apa sih yang sekarang apa namanya lagi viral ya di dunia olahraga, ya itu aja ya. Tapi kalau mengandalkan apa namanya stakeholder menggunakan itu ya sekarang rasanya agak berat, apalagi dengan apa namanya jurus penghematan efisiensi yang dibilang pemerintah sekarang. Udah nggak menghemat aja kita ada di urutan ke-17 tuh terakhir saya. Apa dari apa prioritas ya pembangunan nasional gitu, walaupun di dalam Astra Citanya Pak Presiden ada tuh yang peningkatan apa namanya peningkatan prestasi olahraga, tapi kan semua itu kalah sama MBG, makan bergizi gratis gitu kan, yang jadi yang jadi apa namanya andalan pada saat kampanye itu gitu ya. Nah sekarang kan kerepotan sendiri akhirnya gitu kan. Jadi itulah ya, ya ke depan saya mohon kawan-kawan pintar-pintar lah ya, memberikan masukan kepada masyarakat supaya kita bisa dapat pemimpin yang apa ya, yang uh, visioner begitu kan ya. Kami Amin. memang sengaja dengan kondisi yang masyarakat yang di bawah garis kemiskinan ini nggak akan bisa diangkat gitu ya. Nggak ada niatnya mungkin apa saya lihat ya pemerintah untuk bisa mengurangi miskin ini ya mau dipelihara untuk kepentingan-kepentingan politik ke depan. Nah ini yang mungkin saya berharap ya Rizky dari Ambon, kawan-kawan lain mungkin dari daerah, ya tolong berikan penjelasan, pencerahan yang baik supaya ke depan ini Indonesia ya bisa mewujudkan lah sebenarnya ya kan, eh, Amin, apa Pak. yang nggak apa ya, yang saya pikir Indonesia itu bukan negara kecil ya, negara besar, cuma kita itu terdilin dengan oknum, dengan ya, pejabat yang memang nggak ingin ya negara ini maju. Saya kira itu. Ya saya harus ngomong apa adanya karena ini apa namanya di ruang eh, akademik ya. Nah Makasih, itulah Pak. Betul, betul, betul. komunikasi. Ini sharing-sharing sharing yang dari Bapak ini yang sebenarnya apa pengen sekali kita dengar ini berkaitan dengan ya kebijakan-kebijakan publik ini juga kan cukup menentukan masa depan bangsa ini. Bagaimana para korporat itu ya kita mau bilang juga Pak. Semua ini pro to the yacht jadi efisiensi dan lain sebagainya lebih mementingkan perut daripada otak ya. Susah juga Pak. Ya kan harusnya kalau mau anak-anak itu dikasih makan yang baik kan orang tuanya dijaga supaya bisa punya pekerjaan, nggak di PHK begitu kan. Itu yang lebih bagus karena apa yang ngerti ngasih makanan terbaik buat anak-anaknya kan orang tuanya, bukan Betul, catering-catering itu betul, Pak. gitu kan. Nah, sekarang kita lihat cerita sekian ribu orang di PHK, bagaimana bisa ngasih makan yang baik buat anak-anak gitu kan. Banyak itu cuma satu kasus dua. Ya. Jadi makanya ya saya berharap lah kawan-kawan yang ini ya yang kuliah di apa namanya di kampus UNJ ini di Pasar Sarjana bisa eh, jauh lah secara postulat melihat kondisi negara ini dan bantu negara ini ke depannya bisa maju gitu. Ya di apa namanya di bidang kita masing-masing, di apa yang kita kuasai, apa yang kita apa namanya, eh, ya bisa kita berikan sama negara ini. Ya, walaupun kita harus berusaha sendiri, itu yang saya lakukan. Ya. Nggak gampang memang bisa eh, berikan hal-hal yang eh, nggak populer gitu dan dianggap apa namanya sebagai orang yang eh, apa, eh, pemberontak gitu ya. Ya, itu yang saya rasakan juga di kampus tuh. Ya, makanya tapi saya udah antisipasi dan saya memang bukan orang yang
apa nih posisinya bisa jadi pejabat gitu kan. Enggak, karena saya punya pandangan kalau jadi guru ya tugas utamanya mengajar sebaik mungkin gitu. Ya, cari informasi, cari pengetahuan yang terkini dan itu nanti bisa kita sampaikan kepada kita dan kita bisa mendapatkan data dan informasi yang ini juga sehingga kaget mereka. Saya kira itu ya. Memang sulit nih Ini ya. Pak, tambahan Ya, Pak, eh, mau minta referensinya nih Pak. Jadi setelah mengambil S2 ini ternyata olahraga itu bukan hanya praktek Pak. Yang saya rasakan Pak, dan apalagi di mata kuliah Bapak ini, saya ini nggak pernah ngantuk gitu Pak. Di jam siang ini sebenarnya ngantuk, tapi ketika mata kuliah Bapak ini benar-benar mantap, benar gitu Pak. Masuk benar gitu Pak. Nah saya tuh penasarannya gini Pak. Sekarang ini di rumah sakit ini dokter aja sudah melakukan praktek dan melatih ke bidang olahragaan gitu Pak. Dari dokter spesialis olahraga. Nah, kalau saya mau meneruskan ini di bidang kesehatan meskipun itu bukan di kedokteran, mungkin kalau kedokteran awalnya harus mulai dari kedokteran juga ya Pak, meskipun dia dokter olahraga. Nah, referensi Bapak mungkin di S3 atau S2, mungkin di luar negeri sana, jurusan yang babnya memang kepada kesehatan gitu Pak, mirip-mirip dokter nantinya bisa buka apa namanya sport health atau seperti apa gitu Pak. oke. Jadi kalau kita melakukan komparasi ya di negara kita maju, di negara lain itu mereka punya batasan yang jelas gitu. Ya. Batasan yang jelas tentang satu profesi yang lain. Ya. Nah, ada bridging kan? Nanti ada bridging. Misalnya contoh tadi ada jurusan misalnya yang ini saya sampaikan pada saat kita mau melakukan revisi terhadap jurusan atau program studi ilmu keolahragaan ya. Nah, di awal kan sebenarnya waktu itu Prof. Toho Holik yang sebagai Arsa ya jurusan core ini itu udah bilang bahwa ini kita buat eh, pilihan pembuatan program studi ilmu keolahragaan ini untuk menjawab ya perubahan eh, mandat ya atau pelebaran mandat dari Institut Ilmu Pendidikan IKIP waktu itu ke universitas. Karena apa? Karena di setiap fakultas itu harus ada jurusan atau program studi non pendidikan. Masuk di olahraga. Di olahraga pada saat tahun 99 itu ya, pada saat kita mau merubah dari IKIP ke universitas itu salah satu fakultas yang tidak memiliki program studi non pendidikan olahraga, makanya dibentuk ilmu keolahragaan itu gitu ya, program studi ilmu keolahragaan. Tapi itu salah, diakui itu loh, salah karena apa? Karena yang namanya di perguruan tinggi itu kan harus sudah eh, apa, bicara keilmuannya induktif gitu ya. Kalau bicara e-core berarti konteksnya adalah definisi dari sport science gitu ya. Sport science itu kan banyak ya, ada yang bilang 10 cabang keilmuan, ada yang 12 gitu. Tapi whatever, ya memang di perguruan tinggi itu udah harusnya ya sama seperti dulu kan pendidikan jasmani, ya udah betul itu. Ya, physical education ya kalau kawan-kawan nanti ini ke luar negeri yang dekat-dekat aja deh. Misalnya kalau ada kesempatan ya misalnya Universitas Malaya di Malaysia, Universitas Nanyang atau National University of Singapore, Universitas uh, uh, Philippines misalnya yang besar-besar itu.
Jadi fakultas olahraganya itu ya program studinya departemennya itu ya physical education, penjas, eh, apa namanya sport science, bukan sport science, apa namanya coaching education misalnya, ada yang bilang begitu, ada yang eh, sport recreation, betul, ada yang bentuk yang namanya ini apa health and injury prevention misalnya. Nah itu yang saya tawarin tuh waktu kongres IKOR ke berapa tahun 2018 kalau nggak salah 2019. Saya bilang gantilah IKOR. Ini kan terlalu lebar, ngomongnya rumah, satu rumah. Kan harusnya kalau mau ngomong ya ruangannya itu ada bicaranya kalau ruang studi itu ruangan tidur, ruang dapur gitu kan. Nggak semua ruangan kita kita bahas terlalu luas begitu loh. Ya kan? Ya sama gitu. Nanti S2-nya juga jangan IKOR juga ini S2 IKOR ya. Saya ngomong begitu nggak terima ya pembahasan selanjutnya saya nggak diundang gitu ya padahal kita kan memberikan masukan yang konstruktif supaya benar gitu loh nanti orang tanya di luar negeri what are you namanya bachelor degree sport science ketawa orang lah sport science ya kan ilmu keolahragaan what sport science you are what specialist you are ya kan ya fisiologi. Kalau di Universitas Leipzig teman saya di tempat saya ada fisiologi olahraga, uh, health extension, ya apa menangani olahraga kesehatan olahraga itu ada sport recreation, ada sport coaching. Nah, itu udah spesialis ya. Nanti kita kan enggak ya ini salah satunya lagi itu di core tadi. Nah, ya saya udah bawain beberapa brosur dari tinggi di ini ya di luar gitu ya supaya kita sama gitu karena kan setiap program studi ya setiap departemen itu kan dia punya badan apa ya profesi ya yang internasional ya kinesiologi yang saya bilang tadi ya ada ya World Society of Kinesiology nah itu apa namanya badan internasionalnya gitu loh nah sekarang World Society of Sport Science misalnya ya terlalu lebar nggak ada. Nah, karena kalau kita berkaca di apa namanya, namanya bidang studi yang lain, misalnya kedokteran, ya kan? Ya S1-nya misal umum, tapi ya kedokteran dia. Nah, nanti S2-nya spesialisasi. Walaupun di S1 kedokteran itu ada ini loh, ada apa namanya, ada bukan jurusan ya, artinya konsentrasi ya, seperti anak saya di Universitas namanya kedokteran di Undiksa itu. Nah, konsentrasi itu di eh, kesehatan rekreasi karena memang tahu di Bali itu banyak turis rekreasi dan nggak boleh setiap dokter itu menanganin yang dari luar negeri itu harus ada sertifikasinya di UPI misalnya ya ini apa namanya fakultas kedokteran yang 4 tahun ini baru dibentuk dia fokusnya kepada apa kepada olahraga kesehatan olahraga ya sport medicine saya ketemu langsung semua dekannya Prof. Hamidi ya dia lulusan Fakultas Kedokteran di Bandung S2-nya dia di Pajajaran di S3-nya di Jepang dia bukan spesialis ya tapi saya ingetin ya dok kalau memang fokusnya ke sport medicine ya tolong ranahnya masih ada medisinnya gitu loh jadi jangan mengurusi orang-orang yang udah bugar mau kita tingkatin kondisi fisiknya tapi orang-orang yang melakukan aktivitas olahraga dia sakit nah itu loh urusan dokter gitu gitu ya jangan nanti ya tadi disampaikan sama Nugra ya dia ikut ngelatih juga bikin program latihan apa segala macam saya ada juga di grup-grup pelatih bulu tangkis nih ada dokter-dokter itu nah, itu saya jelasin juga begitu ya saling menghormati lah saya bilang ya
saling menghormati. Kalau mau memberikan masukan-masukan ya dalam rangka preventif supaya menjaga atlet itu nggak cedera, ya boleh sampaikan ke pelatih. Tapi jangan Anda turut jadi pelatih, ya salah itu. Ya. Saya ketemu kok beberapa kawan, ya. Dan saya juga akan sampaikan ke anak saya itu seperti itu, gitu. Sampaikan ke kawan-kawannya, ya, para dokter-dokter ini, ya, ada ruang lingkup yang nggak boleh di apa namanya lompatin ya untuk menjaga menghormati profesi ya orang lain gitu Kang Nugra. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya kalau nanti ada apa ke peminatan ke apa ke hal-hal yang tentunya ke kesehatan ya yang berhubungan dengan ya kesehatan itu ya kita kan nggak mungkin ya nanti masuk ke wilayahnya kedokteran kalau kita S1-nya bukan kedokteran gitu. Tapi ya di dalam kita juga harus harus ini juga gitu. Harus juga apa ya menghargai profesi kita masing-masing. Contoh misalnya kawan-kawan sekarang dalamin penjas, ya urusin penjas aja gitu loh. Jangan nanti kerjanya di KONI, urusin atlet gitu kan. Ngasih apa namanya penataran, ngasih materi yang terkait dengan pelatihan gitu. Nah itu juga kita di dalam tuh eh, yang ya masih ada tuh ya hal yang seperti itu. Ya saya nggak sebutin lah namanya ya, di kampus sendiri gitu. Ya harusnya kan ya profesor lagi ya penjas yang ngurusin penjas dong. Bagaimana tuh supaya penjas kita itu bisa lebih baik tuh ya guru-gurunya anak-anaknya itu bisa apa kekayaan geraknya itu bisa apa dieksplor lebih lebih baik lagi ya ciptain dong metodenya seperti apa ya terobosan-terobosan harusnya begitu ngomong di TV gitu ya nah itu baru pakar tuh ya jangan ini profesor penjas ya terus tiba-tiba ada di KONI gitu KONI urusin olahraga prestasi ya itu kan tambah ngawur gitu loh ya ini kan nggak beri contoh yang baik gitu ya hal-hal lain misalnya juga ya terkait dengan kurikulum gitu lah. Ya, tapi di S2 masih mending nih ada nih ya mata kuliah analisis gerak waktu itu memang saya sampaikan kenapa karena di S1 kita tuh mahasiswa S1 penjas kita tuh nggak dapat tuh analisis gerak atau biomekanik padahal dia ngajarin gerak gitu loh ya kan ya bagaimana dia bisa ngajarin gerak yang baik kalau dia nggak ngerti bagaimana yang baik bagaimana membuat metode supaya itu bisa menguasai dan bagaimana menilai assess gitu ya menganalisis tekniknya bagaimana teknologinya bagaimana melakukan intervensi dan segala macam terhadap gerak didiknya gitu kalau dia nggak dapat ilmunya nah, itu. Nah, alhamdulillah di S2 dapat nih kita boleh ini karena saya ngomong seperti itu ya walaupun ininya ya terbatas gitu ya cuma 2 SKS tapi udah kita maksimalkan supaya paling enggak ya kawan-kawan mendapatkan informasi pengetahuan lah ya pendahuluan supaya uh, ya bisa sama-sama ya kita punya apa visi yang sama gitu ya terkait dengan analisis pentingnya analisis gerak di dalam pola. Saya kira itu. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang lain? Kalau nggak ada kita lanjut ya sebentar lagi. Ya, jadi tadi saya katakan kalau yang namanya pelaksanaan analisis gerak itu ya sebisa mungkin di lapangan ya di lapangan terus kemudian ya proses apa namanya looping ya looping itu apa ya pengulangan ya eh, analisis gerak itu bisa disampaikan langsung di lapangan kepada atlet gitu. Ya. Next. Nah, ini aplikasinya ya. Saya kalau di misalnya contoh di bulu tangkis ya. Saya itu pasang tuh
ya, pasang layar aplikasinya ya langsung di lapangan supaya atlet itu bisa lihat ya. Contohnya ini ya, ya pasangin ya, layar ya, proyektor, terus saya main kameranya supaya bisa dilihat sama apa namanya, sama atlet-atlet itu langsung ya dengan pelatihnya, supaya pelatihnya juga bisa berikan feedback misalnya, oh stop ya, coba lihat rekamannya ya. Jadi pelatihnya ngasih tahu tuh ya, si feedback sama atletnya. Dengan apa? Dengan video ya yang kita rekam gitu, sehingga atlet ini bisa mendapatkan yang memfungsikan lah ya, eh, panca indera, apa namanya, visualnya, auditorinya ya, didukung oleh gambar yang kita lihat nih. Ini di pelatnas nih, Bu. Ya, besok. Nah, ini baru nanti sama pelatihnya diskusi itu atletnya. Nah, ini ya. Jadi setelah latihan pun ya, kalau pelatihnya itu nanti mau diskusi sama atletnya, ya saya siapin ya videonya biar dia ulang lagi, rewind di video keberapa ya. Karena memungkinkan sekali ya, software ini misalnya ya, Jarvis itu kita bisa tagging tuh, ya dalam satu games itu kita bisa tagging ya, kita bagi misalnya bagaimana misalnya service ya, bagian service. Nah, service itu di menit keberapa itu nanti bisa dikurai dan bisa diulang lagi di rewind. Nah, itu diskusi sama. Nah, begitu juga di cabang olahraga angkat besi waktu itu, persiapan Olimpik Beijing ya, Olimpik Beijing itu. Itu saya ini juga saya pasang juga tuh alat itu ya. Contohnya ini. Oh, ini videonya nggak jalan nih. Mohon maaf ya. Ini pelatihnya dulu bekas juara SEA Games Pak Haji apa namanya, Sodikin ya. Saya pasang nih di depannya dia nih. Jadi atletnya sama pelatihnya melihat ini ya, jalan video. Mohon maaf ya. Ini persiapan Olimpik Beijing waktu itu ya. Saya diminta dampingin apa namanya, cabang olahraga angkat besi waktu itu, dari sisi analisis saya nggak jalan nih video. Nah, ini juga ya analisis kualitatif dan kuantitatif misalnya ya. Ini di Panahan waktu itu ya, kapan apa nih waktu itu saya suruh lihatin berapa sih sudutnya, eh, konsisten ya, dia mempertahankan posisi isometrik seperti ini ya dengan sudut yang tepat gitu ya. Terus ini juga saya slow motion waktu itu ya, ini Ihsan mau artinya di Umar Putra. Senang mereka ya, oh iya meskipun salah ya ngakuin dia ya, karena apa, ada buktinya, fair buat mereka gitu ya. Nah, ini juga Jonathan ya, ini liatin, minta pelatihnya bagaimana sih posisi dia pada saat dia mau jumping service ya, sudutnya, tinggian lompatannya konsisten apa enggak. Nah, ini juga gitu. Oke, ini salah satu contoh kita menggunakan kamera high speed ya. Ini dengan kecepatan kamera 1250 frame per detik. Kita bisa lihat panahnya itu eh, meluncur ya. Nah, kalau yang record itu dia ininya begini nih, ya, alat jalan apa, depannya, ya. Memang ada defleksi begini ya, tapi nggak boleh terlalu apa, terlalu besar ya, defleksinya. Terus bagaimana posisi rilisnya. Nah, ini kita pakai high speed kamera dengan kecepatan 1250 frame. Nah, nanti kita akan belajar ya bagaimana kita mengatur ya rekaman ya menggunakan kamera ya, dengan mengatur misalnya shutter speed ya, speed, karena di saat ini itu nanti kamera akan bisa kita setting ya pembukaan cahayanya untuk menghasilkan gambar yang baik
gitu ya. Nah, misalnya posisi menendang seperti ini. Kalau kita setting shutter speednya 1/50, ya kakinya nggak kelihatan nih, kaki nendangnya kan blur ya, kita lihat ya. Kalau kita tingkatkan lagi 1/100 masih blur ya. 1/300 sudah kelihatan ya, kelihatan impact-nya. Tapi yang paling ideal shutter speed pada saat orang nendang itu ya di paling tidak di 1/600 ya, supaya bisa kelihatan kakinya dan pada saat impact ya dengan bola. Nah, ini, ini videonya ya, simak. Nah, ini di setting pada kecepatan 600, jadi bisa melihat dengan jelas ya. Kakinya yang tenang ini dicoba 1000. Ya, tadi minimal ini lebih jelas lagi. Tapi masalahnya di lampu ya. Di ya, jadi butuh lampu. Makin tinggi shutter speednya, dia butuh penerangan tambahan ya, supaya karena makin gelap ya. Improve clarity ya, lihat itu kakinya, sepatunya itu makin jelas. Second. Ya, jadi semakin tinggi shutter speednya itu cahaya ya, tambahan. Ya. Ini contoh jalan masih ya, nggak kelihatan tuh kakinya kalau kita setting shutter speednya di 1/5. Nah, dari 1/50 kelihatan, tapi nggak cukup jelas ya untuk bisa melihat gerakan kakinya yang saat dia swing. Nah, ini 215 ditingkatin. Ya, jelas ya, 250.
215 itu setting shutter speed yang terendah kalau kita mau merekam pada saat berjalan. Ya, shutter speed itu bisa efektif sekali, efeknya bisa memperjelas gambar dan exposure ya, dari gambar dari sebuah gerakan. Ya perlu uji coba ya untuk mendapatkan shutter speed yang cocok ya untuk setiap. Biasanya kalau gerakannya makin cepat, ya shutter speednya makin cepat juga. Ya, gerakan yang lambat, ya butuh shutter speed yang lambat juga. Kayak tadi misalnya nendang itu butuh minimal 1/600 ya shutter speednya. Kalau berjalan 1/215 sudah kelihatan jelas ya, tapi itu minimal. Jadi gitu ya kawan-kawan ya, ini gambaran kita ke depan ya. Kita nanti akan ya sebelum kita bisa mendapatkan data video yang bagus, ya kita harus mempersiapkan dulu gitu loh ya, pengaturan rekaman ya, bagaimana kita setting apa kameranya ya, jangan jangan juga kita mengaku oh nanti kita harus pakai handicam, enggak, pakai handphone sekarang juga bisa. Karena apa? Karena settingan advance, settingan yang pro ya, di setiap kamera itu ada. Nah, itu ada pengaturan shutter speed nih ya. Jadi memang saya senang kemana-mana itu ya bawa handphone ya. Handphonenya pilih yang ada sekarang itu karena memang dia punya pengaturan yang luas ya. Bukan berarti nggak mau gaya-gaya, tapi juga fungsional gitu ya. Ini apa yang saya pakai sekarang ini. Kalau pilih ini ya bisa catat, bisa punya apa namanya, punya kemampuan merekam yang lumayan lengkap gitu ya, sebenarnya sebuah handicam kamera DSLR. Ya jadi saya pikir ini dulu ya, nanti kita akan eh, membahas minggu depan bagaimana ada posisi bagaimana jaraknya seberapa ya. Ini kita apa namanya bisa punya pengetahuan secara teknis ya untuk mendapatkan image video yang bagus yang nanti bisa diolah ya, sehingga bisa mendapatkan data yang tepat gitu, valid, ya. Saya kira sampai di sini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Nah, harusnya memang ini apa namanya dilakukan di langsung gitu ya, lain supaya nanti bisa coba-coba juga gitu ya. Kan nggak cuma bisa lihat gambar dan bagaimana ininya, tapi harus bisa coba langsung. Ya, jadi minggu depan ya kita akan melangkah ke teknik ya, perawatan bagaimana kita menyesuaikan setting kamera kita untuk video atau gambar yang baik saat kita mau melakukan analisis gerak ya yang menjadi alat. Saya kira demikian dulu ya, Bang ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Kasih Pak. banyak, Pak. Terima kasih Pak Iwan. Sehat selalu ya. Siap, Salam sehat sama selalu, itu Pak. Jaju ya. Tadi Siap, jalan-jalan sama anak. siap. Siap Oke betul ya. Pak Iwan, habis jemput anak. Oke ya. Kita ketemu minggu depan.